Ribuan warga Perancis dievakuasi akibat kebakaran hutan besar. Klub karate latih anak-anak Gaza di tenda pengungsian. Perpisahan Haru Ronaldo di Piala Dunia. Halo pemirsa, apa kabar? Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda, tentunya dengan beragam informasi seputar isu global dan juga peristiwa yang terjadi di penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Pemerintah Turki meningkatkan keamanan di ibu kota Ankara menjelang KTT NATO. Puluhan ribu personel diterjunkan untuk menjaga keamanan selama pertemuan para pemimpin negara anggota NATO berlangsung. KTT NATO dijadwalkan berlangsung pada Selasa hingga Rabu dan menjadikan Turki tuan rumah ajang tersebut. Pemerintah Turki mengerahkan lebih dari 56.000 personil keamanan. Petugas kepolisian ditempatkan di seluruh area untuk bersiaga di pos pemeriksaan keamanan, serta berpatroli menggunakan kendaraan secara mobile. Rekaman video menunjukkan penghalang logam memblokir jalan-jalan di sekitar lokasi acara. Spanduk-spanduk yang menampilkan logo KTT NATO juga terlihat di sekitar lokasi. KTT ini diadakan setelah beberapa hari demonstrasi anti-NATO digelar di kota Turki termasuk Ankara dan Istanbul, di mana para pengunjuk rasa menyerukan agar Turki meninggalkan aliansi tersebut dan menuntut penutupan pangkalan militer asing di wilayah Turki. Acara ini nantinya akan membahas pencegahan dan pertahanan pemerintahan negara-negara anggota NATO, dukungan untuk Ukraina, termasuk bantuan jangka panjang, kerjasama persenjataan dan pendanaan, serta arah strategis aliansi di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di Istanbul, Turki menjelang penyelenggaraan KTT NATO di Ankara. Para peserta menyuarakan penolakan terhadap keberadaan aliansi tersebut dan juga menuntut Turki keluar dari NATO. Ratusan pengunjuk rasa berjalan menyusuri jalanan Istanbul sambil membawa bendera, spanduk dan poster bertuliskan penolakan terhadap NATO. Mereka juga menyerukan agar aliansi militer itu meninggalkan kawasan Timur Tengah. Aksi digelar menjelang KTT NATO yang akan berlangsung di Ankara pada 7 dan 8 Juli. Para peserta menilai pertemuan tersebut akan lebih banyak membahas rencana operasi militer daripada upaya menciptakan perdamaian. Günlerdir Ankara'yı abluka altına aldılar. Çocuk istismarcısı NATO'cular gelecek diye bu ülkenin sosyalistlerini, devrimcilerini bastırmaya çalışıyorlar. Bir grup çocuk istismarcısı, emperyalist güç ülkemizde yeni savaş planları yapsınlar diye. Ama NATO'yu da, çocuk istismarcılarını da, NATO'nun üyelerini de bu ülkede istemiyoruz. Onlara istenmediklerini tekrar ve tekrar söylemek, haykırmak üzere buraya geldik. Aksi ini menjadi bagian dari serangkaian unjuk rasa anti-NATO yang berlangsung di berbagai kota di Turki. Para demonstran mendesak pemerintah segera menarik keanggotaan Turki dari NATO, serta menutup pangkalan militer asing yang berada di wilayah negara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan kebakaran hutan yang merambat cepat dan telah menghanguskan sekitar 4.600 hektar lahan. Lebih dari 10.000 orang telah dievakuasi dari 24 wilayah administratif, tepatnya di Perancis Barat Daya dekat perbatasan Spanyol. Rekaman video memperlihatkan asap tebal menyelimuti kawasan Il Surte, sementara mobil pemadam dan tim darurat bergerak menuju garis depan kebakaran. Pesawat pembom air dan helikopter terlihat berulang kali menjatuhkan air ke titik-titik api di perbukitan. Kebakaran yang bermula di kawasan Masif Trevilah, Departemen Pyrenees Orientales, sejak Sabtu lalu telah melalap sekitar 4.600 hektar lahan. Sekitar 700 petugas pemadam kebakaran masih berjuang memadamkan api. Namun, angin kencang, vegetasi yang sangat kering, dan suhu tinggi membuat proses pemadaman menjadi semakin sulit. Pihak berwenang menyatakan sebanyak 16 orang termasuk 4 petugas pemadam kebakaran mengalami luka-luka. Sementara itu, warga dan wisatawan diminta meninggalkan rumah serta lokasi perkemahan dengan sejumlah tempat penampungan darurat telah dibuka.
Dampak kebakaran juga menjalar ke ajang balap sepeda Tour de France. Panitia menutup akses penonton di sebagian rute etape ketiga agar layanan darurat dapat berfokus pada penanganan kebakaran. Untuk membantu operasi pemadaman, Uni Eropa mengerahkan 4 pesawat pembom air serta lebih dari 100 petugas pemadam kebakaran dari Siprus dan Swedia ke Prancis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jutaan warga Iran memadati jalan-jalan ibu kota Teheran untuk mengikuti prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Warga Iran datang memberikan penghormatan terakhir sekaligus menyatakan tekad untuk meneruskan perjuangan sang pemimpin. Rekaman menunjukkan lautan manusia mengelilingi truk yang mengangkut peti jenazah Ali Khamenei beserta sejumlah anggota keluarganya. Warga Iran membawa bendera dan foto Khamenei sambil mengiringi prosesi pemakaman. Media Iran melaporkan prosesi dimulai dari Jalan Damavan di Teheran Timur menuju Imam Hussein Square, Revolution Square hingga Azadi Square sebelum jenazah diberangkatkan ke kota Qom. Pemerintah Iran menyatakan rangkaian prosesi pemakaman akan berlanjut sebelum jenazah dimakamkan di kota Mashhad pada Kamis mendatang. Suasana haru menyelimuti sepanjang rute prosesi. Sejumlah personel militer turut mengawal iring-iringan pemakaman yang dihadiri jutaan warga dari berbagai daerah. Kehadiran mereka bukan hanya untuk mengucapkan selamat tinggal, melainkan juga menegaskan komitmen untuk meneruskan perjuangan yang diyakini telah ditinggalkan oleh sang pemimpin. Rangkaian upacara penghormatan dijadwalkan berlangsung hingga 9 Juli nanti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, ribuan warga dan sejumlah delegasi asing menghadiri upacara pemakaman kenegaraan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei di Teheran. Di tengah prosesi tersebut, absennya pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, menjadi sorotan. Upacara pemakaman digelar di Masjid Agung Imam Khomeini Mosala, Teheran. Rekaman video menunjukkan 3 putra Ali Khomeini, yaitu Mustafa, Mas'ud, dan Meisam, memanjatkan doa di samping peti jenazah ayah mereka. Sejumlah anggota keluarga besar Khomeini juga turut hadir, termasuk Gholam Ali Haddad Adel, yang kehilangan anak perempuannya dalam serangan udara pada Februari lalu. Kehadiran ketiga putra Khomeini menjadi munculnya mereka di hadapan publik dalam momen yang jarang terjadi. Berbeda dengan 3 saudaranya, putra Ali Khomeini yang kini menjabat sebagai pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khomeini, tidak tampak dalam seluruh rangkaian upacara. Sejak ditunjuk menggantikan ayahnya, Mojtaba belum pernah muncul di hadapan publik dan hanya menyampaikan pesan melalui rekaman yang dibacakan televisi pemerintah. Prosesi pemakaman dilaksanakan dalam beberapa tahap. Diawali dengan sholat jenazah untuk Ali Khomeini, kemudian dilanjutkan bagi anggota keluarga lain yang turut meninggal dalam serangan Februari lalu. Otoritas Iran menyatakan rangkaian penghormatan terakhir akan berlangsung hingga 9 Juli di sejumlah kota di Iran dan Irak. Khomeini dijadwalkan dimakamkan di kompleks makam Imam Reza, kota Mashhad. Delegasi dari berbagai negara termasuk Pakistan, Rusia, China, India, dan Irak dijadwalkan turut menghadiri rangkaian pemakaman tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi donor darah digelar di Kashmir, India sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Kegiatan kemanusiaan ini menjadi simbol solidaritas bagi rakyat Iran. Puluhan warga memadati lokasi donor darah di wilayah Mirgan, Kashmir Utara, India. Di tengah foto-foto, Ali Khamenei dan simbol-simbol keagamaan, masyarakat secara bergantian mendonorkan darah mereka dalam sebuah aksi kemanusiaan yang syarat makna. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Aukaf Makam Hazrat Abu Al-Abbas ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan bulan Muharram. Selain mengenang wafatnya Khamenei, aksi ini juga didedikasikan untuk menghormati para martir Karbala serta korban yang tewas dalam serangan di sekolah minibab Iran. आज तमाम उम्मत मुस्लिमा जो है वो ताज़ियत पे है आज रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह शहीद मिलना रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह शहीद अली खामनेई साहब
जिसका आज जनाजा हुआ अभी 8 बजे ईरान के टाइम से, और इनके नाम पे भी ये नौजवान यहाँ पे खून देते इस्लाम बाढ़ गए आवास में। Bagi para peserta donor darah bukan hanya sekedar kegiatan sosial, aksi ini juga menjadi cara untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama, sekaligus menegaskan dukungan kepada masyarakat yang mengalami konflik dan penindasan. Mereka berharap pesan tentang kemanusiaan, persatuan, dan juga kepedulian terhadap mereka yang terdampak kekerasan dapat terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. तदाईनात के सिलसिले में, या हम कह सकते हैं तशरीह तदफीन और रहबर मुअज़्ज़म, उसके सिलसिले में यहाँ पे जमा हुए हैं तमाम बच्चे, मदरसीन, मुंतज़मीन, तमाम ज़िम्मेदारान। ये हम एक खराज तहसीन पेश करते हैं रहबर अज़ीज़ को, और तमाम तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि हम बिल्कुल हर उस मज़लूम के साथ है जो कि मुस्तज़फ़ है। Meski berlangsung dalam suasana berkabung, aksi donor darah ini menjadi wujud nyata semangat kemanusiaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sesama, sekaligus menjadi simbol solidaritas lintas batas yang terus dijaga oleh masyarakat setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim militer Amerika Serikat telah menghantam habis Iran saat menyampaikan pidato dalam peringatan 250 tahun Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat di Monroe, Dakota Selatan pada waktu setempat. We beat Venezuela in one day and we knocked the out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. Dalam pidatonya, Trump menyatakan Iran saat ini disebut sangat ingin menyelesaikan konflik dan kembali ke meja perundingan. Trump mengatakan pemerintah Amerika memberikan waktu bagi Iran untuk menyelesaikan masa bergabung nasional sebelum melanjutkan proses negosiasi. We beat Venezuela in one day and we knocked the out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. It's true. For 250 years, the entire world has looked to our country and been inspired by the leaps of progress, feats of strength, and acts of selflessness, faith, and hope. Di hadapan para pendukungnya, Trump juga menyoroti perjalanan 250 tahun Amerika Serikat yang disebutnya menjadi sumber inspirasi dunia melalui berbagai pencapaian dan kekuatan nasional. Pernyataan ini disampaikan di tengah masa berkabung nasional di Iran atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada awal tahun ini. Pemerintah Iran sebelumnya menegaskan akan terus memberikan respon jika terjadi agresi militer lebih lanjut, meski tetap membuka peluang bagi kelanjutan perundingan dengan Amerika Serikat. Rangkaian upacara pemakaman Khamenei masih berlangsung di berbagai kota di Iran dan dijadwalkan berakhir pada 9 Juli dengan prosesi pemakaman di Kompleks Makam Imam Reza, Kota Masdad, Timur Laut Iran. Delegasi dari lebih dari 90 negara disebut akan menghadiri rangkaian upacara tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 21 warga negara Yordania yang selamat dari gempa kembar di Venezuela tiba dengan selamat di Amman. Evakuasi dilakukan melalui misi kemanusiaan bersama Yordania dan juga Qatar. Sebuah pesawat kargo Angkatan Udara Qatar mendarat di Pangkalan Udara Militer Marka Amman pada Minggu dini hari. Pesawat ini membawa 21 warga Yordania yang dievakuasi dari Venezuela setelah gempa kembar melanda negara tersebut pada 24 Juni lalu. Setibanya di bandara, para penyintas disambut oleh pejabat Yordania, Qatar, dan Venezuela, serta tim khusus yang juga membantu proses kedatangan mereka. Alhamdulillah, احنا من Caracas وصلنا والنزال يعني كثير بالمرة هذه كثير شغلات وفي كثير مساعدات بس بيننا جوا في كثير مشاكل كمان بس الحمد لله أنا عندي كلها موجودة وودونا الطيارة وهينا وصلنا بالسلامة عمان. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim angkatan udaranya berhasil menghancurkan pos komando drone dan benteng pasukan Ukraina dalam serangan udara di wilayah Donetsk dan Sami. Serangan tersebut menggunakan bom luncur berpadu.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan serangan pesawat tempur Su-34 terhadap target militer Ukraina di Donetsk dan Sumy. Menurut Moskow, 4 bom peluncur Fab-500 menghantam pos komando drone milik Brigade keempat Garda Nasional Ukraina di wilayah Dobropilya, Donetsk. Sementara itu, 4 bom Fab-550 diklaim menghancurkan posisi tembak Brigade Pertahanan Teritorial ke-101 Ukraina di kawasan Ulanovo, wilayah Sumy. Di sisi lain, militer Ukraina melaporkan bahwa pada 4 Juli, Rusia melancarkan 93 serangan udara, menjatuhkan 273 bom berpandu, serta mengerahkan lebih dari 10.000 drone dalam satu hari. Sementara itu, perang Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung sejak Moskow melancarkan invasi penuh pada Februari 2022. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria melempar anak kecil ke kanal di Cina. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, rekaman CCTV yang beredar di media sosial memperlihatkan aksi mencekap seorang pria yang melemparkan seorang anak perempuan ke dalam kanal di tepi jalan di kota Shantou, Guangdong, China. Dan beruntungnya seorang pengendara sepeda listrik yang melintas segera memberikan pertolongan dan menyelamatkan korban. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria mengangkat seorang anak perempuan sebelum melemparkannya ke dalam kanal di tepi jalan. Melihat kejadian tersebut, seorang pengendara sepeda listrik yang kebetulan melintas langsung menghentikan kendaraan dan terjun ke dalam air untuk menyelamatkan sang anak. Sementara itu, seorang warga lainnya turut membantu dari tepi kanal hingga korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Berdasarkan informasi yang beredar, pria yang melemparkan anak tersebut disebut merupakan kakak kandung korban dan dilaporkan mengalami gangguan kejiwaan. Setelah kejadian itu, pelaku disebut telah dibawa untuk menjalani perawatan psikiatri. Sementara sang anak dilaporkan tidak mengalami luka serius berkat cepatnya aksi penyelamatan. Media yang mengunggah video ini menyebut pihak berwenang setempat telah memberikan penghargaan kepada 2 warga yang berhasil menyelamatkan korban berkat tindakan cepat mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah konflik yang masih berlangsung di jalur Gaza, sebuah klub karate di Deir al-Balah memberikan pelatihan karate bagi anak-anak. Meski berlatih di dalam tenda dengan fasilitas sederhana, kegiatan ini memberi harapan, sekaligus juga menjadi sarana melepaskan tekanan psikologis akibat perang. Puluhan anak berlatih gerakan karate di dalam sebuah tenda sederhana dengan bimbingan pelatih mereka di tengah kondisi yang serba terbatas. Direktur Al-Zaitun Karate Club, Khalil Muhammad Ayat menyebut, latihan karate menjadi sarana pelepasan emosi bagi anak-anak. Menurutnya mereka dapat menyalurkan energi dan juga tekanan psikologis melalui latihan dalam lingkungan yang aman dan positif. Meski demikian, pelaksanaan latihan menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan peralatan, suhu panas di dalam tenda, hingga sulitnya akses transportasi bagi peserta yang datang dari berbagai wilayah. Ayat juga menyebut banyak anak mengalami kekurangan asupan gizi termasuk protein dan vitamin yang dibutuhkan untuk pemulihan tubuh setelah berlatih. الصعوبات اولا الامكانيات لا يوجد امكانيات او معدات تساعد اللعيبه على التدريب. المكان للاسف لسه فيه حراره، حاولنا بقدر الامكان ان نهيئ المكان امن بدون حراره، لسه في صعوبه في الشيء هذا. بالنسبه للاطفال كثير صعب عليهم، في شباب بيجوا من اقصى الشرق من اقصى الشمال ومن اقصى الجنوب، المواصلات كثير صعبه. اهم حاجه التغذيه كثير ينقصهم عناصر فيتامينات وبروتينات تساعدهم على بناء صحتهم بعد التدريبات والجهد اللي هم بيعملوه. هذه هي الامكانيات او هذه هي صعوبات.
Salah satu orang tua peserta, Muhammad Zahir, mengatakan ia mengikut sertakan 6 anaknya dalam latihan karate karena meyakini olahraga mampu menjaga kesehatan fisik dan mental. Menurutnya, aktivitas ini membantu anak-anak mengelola emosi dan juga mengurangi dampak psikologis akibat perang. Zahir menegaskan meski hanya berlatih di dalam tenda atau lahan kosong, anak-anak Palestina tetap berhak untuk belajar, berolahraga, bermain, dan menjalani kehidupan yang layak. أول ما عرفت إنه في دورة تدريب بالكاراتيه فضلت إنه أبعت ال6 أطفال اللي عندي بحيث إنهم يتدربوا هنا. أولاً العقل السليم في الجسم السليم، ثانياً أنت في وقت ريبة، في وقت الحرب، وقت النزوح شفنا صعاب كتير، شفنا هواري كتير. فبطبيعة الحال أهم شيء في الموضوع ده أولاً الدفاع عن النفس، لأن عندي 5 بنات وطفل. رقم 1 الدفاع عن النفس، رقم 2 ازاي ان انا اعدل من سلوك الاطفال السلوك العدواني من اللي شافوه من الحرب، بان انا احاول اهذب سلوكهم بشكل رياضي، بشكل دعم نفسي لهم. Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan UNICEF memperingatkan bahwa hampir seluruh anak di jalur Gaza membutuhkan dukungan kesehatan mental dan psikososial akibat berbulan-bulan hidup dalam konflik, pengungsian, dan juga kehilangan anggota keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga menggelar aksi unjuk rasa di ibu kota Albania, Tirana, di mana untuk menolak rencana pembangunan resort mewah di Pulau Sazan. Para pengunjuk rasa menilai proyek tersebut beresiko merusak kawasan pesisir yang dilindungi dan menuntut pemerintah lebih transparan. Dan berikut laporannya. Ribuan pengunjuk rasa berjalan melintasi pusat kota Tirana sambil membawa replika burung flamingo, mengibarkan bendera Albania, menabuh genderang dan menyuarakan penolakan terhadap proyek resort mewah di Pulau Sazan. Aksi dimulai dari alun-alun Skanderberg sebelum massa bergerak menuju kantor Perdana Menteri. Sejumlah peserta juga membawa plakat satir yang mengkritik kebijakan pemerintah. Për t'i thënë se as një lloj arrestimi, as një lloj infiltrimi nuk na përçan. Ne do të jemi të bashkuar, ne do të vazhdojmë të jemi këtu çdo ditë më shumë, ne nuk do të dorëzohemi. Dhe sot mendoj se kryefjala është liron i çunat. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan sipil bertajuk Flamingo Revolution yang menolak rencana pembangunan resort mewah yang dikaitkan dengan investor Jared Kushner. Para aktivis menuduh pemerintah menyerahkan kawasan publik yang dilindungi kepada investor swasta tanpa proses yang cukup terbuka. Mereka juga menilai pembangunan tersebut berpotensi mengancam kelestarian salah satu kawasan pesisir paling sensitif di Albania. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah organisasi di Kenya mengembangkan kursi roda berbahan bambu lokal untuk membantu anak-anak penyandang disabilitas. Inovasi ini menawarkan alternatif yang lebih terjangkau dan cepat dibandingkan dengan kursi roda impor. Rekaman video memperlihatkan para pekerja di bengkel kota Kijabe sedang memotong, menghaluskan, dan merakit rangka kursi roda dari bambu sebelum dipasangkan dan diuji coba oleh para pengguna. Teknisi bengkel menjelaskan bambu dipilih karena mudah didapatkan di Kenya, berbobot ringan, tidak berkarat, serta mudah diperbaiki jika mengalami kerusakan. Selain itu, bambu dibeli langsung dari petani lokal, sementara komponen lain seperti roda dan bantalan juga diperoleh dari pemasok dalam negeri. Program yang dikelola oleh organisasi bernama Bethany Kids ini menggabungkan keahlian pengrajin lokal dan tenaga rehabilitasi untuk membuat kursi roda sesuai dengan kondisi fisik masing-masing anak. Pakar mobilitas dan fisioterapis Bethany Kids Joseph Kaupe menyebut keterbatasan akses terhadap kursi roda anak di Kenya menjadi alasan utama untuk lahirnya program ini. Menurutnya, kursi roda impor memerlukan waktu berbulan-bulan untuk tiba dan harganya sulit dijangkau oleh banyak keluarga. In Kenya, we have limited access to kids wheelchairs. So most of the children normally don't get access to these products. So that's why, as Bethany Kids, we decided to come up with homemade solution to reduce that timeline of importing wheelchairs from abroad. So that to make them get access to these products on time. Salah satu pengguna kursi roda, Billy Nganga, yang juga menilai produk lokal ini memberikan harapan baru bagi penyandang disabilitas. Sebelumnya, kursi roda harus diimpor atau diperoleh melalui bantuan organisasi dengan biaya yang tidak mampu ditanggung oleh banyak orang. Back then,
a good wheelchair was very expensive, or it was not even locally available. And if you had one, you had either to import or have someone get it for you, which would probably take a very long time. Or even organizations that were willing to get you one either needed you to part with a lot of money, which a good percent of people who are wheelchair users. Selain memperluas akses mobilitas bagi anak-anak disabilitas, program ini juga memberikan dampak ekonomi dengan memberdayakan petani bambu dan pelaku usaha lokal, sekaligus membantu para pengguna menjalani kehidupan yang lebih mandiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan umat Katolik memadati Sungai Bocao di Provinsi Bulacan, Filipina untuk mengikuti Pagoda Fluvial Parade, di mana tradisi ini digelar sebagai bentuk penghormatan kepada salib suci Wawa yang dianggap memiliki nilai bersejarah dan juga spiritual bagi masyarakat setempat. Rekaman drone memperlihatkan pagoda apung berhias bambu berlayar menyusuri sungai, dikawal ratusan perahu kecil dan disaksikan ribuan warga yang memadati bantaran sungai. Tahun ini, penyelenggara memilih desain sederhana berbentuk rumah tradisional Bahay Kubo dengan material bambu lokal. Konsep tersebut dipilih sebagai simbol ketahanan dan semangat gotong royong masyarakat di tengah meningkatnya biaya ekonomi. Pagoda yang mengangkut salib suci Wawa atau yang dikenal Mahal Nukrusa Wawa menjadi puncak rangkaian perayaan religius yang diawali dengan 9 hari novena dan berbagai prosesi keagamaan. Pihak Kementerian Daerah menyebut tradisi ini telah berlangsung sejak ditemukannya salib suci Wawa dan terus menjadi bagian penting dari identitas keagamaan masyarakat Bokawi. Bagi banyak warga, parade ini menjadi ungkapan rasa syukur atas doa yang dikabulkan, serta harapan akan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga mereka. Untuk menjamin keselamatan, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pagoda dan memastikan daftar penumpang mendapat persetujuan penjaga pantai sebelum prosesi dimulai. Langkah pengamanan ini diperketat sejak tragedi pagoda tahun 1993 yang menyebabkan lebih dari 200 orang meninggal dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hamparan ladang lavender di Sir Mahama, Kashmir, India memasuki musim panen. Selain menyuguhkan pemandangan ungu yang memukau dan menarik wisatawan, tanaman ini juga menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan bagi para petani setempat. Rekaman video memperlihatkan para pekerja memanen bunga lavender secara manual sebelum hasil panen diangkut ke fasilitas pengolahan. Musim panen bertepatan dengan masa mekarnya bunga lavender, mengubah kawasan Sirhama menjadi lautan warna ungu yang memikat para wisatawan dan penggemar fotografi. Menurut para petani, budidaya lavender telah memberikan sumber pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Lavender memiliki nilai ekonomi tinggi karena digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak atsiri, parfum, sabun, kosmetik, hingga berbagai produk aromaterapi dan herbal. Hasil panen yang diolah menjadi produk bernilai tambah dinilai mampu meningkatkan taraf hidup para petani dari tahun ke tahun. Lavender mungkin presentas maz harvesting karan, isu mungkin ini peak season. Te isu mungkin harvest karan. Yahzi yatçuk parfüm bide atbanan, beşi sabun sittigasın, beşi chemical sitti sabun atbanan, şu varihan kamen maz yahzi masruf gasan madat kelemiaran amis. Di sisi lain, keindahan ladang lavender juga memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata. Dengan banyak pengunjung yang datang untuk menikmati suasana alam dan mengabadikan pemandangan. Saat ini lebih dari 50 unit penyulingan telah beroperasi di wilayah Jammu dan Kashmir, memungkinkan petani mengolah lavender secara lokal sebelum dipasarkan ke berbagai daerah di India. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, di tengah puing-puing perang yang melanda Gaza, seorang pria berusia 70 tahun berupaya menyelamatkan mushaf Al-Quran yang rusak dari rumah dan masjid yang hancur. Baginya, merawat lembaran suci bukan sekedar memperbaiki buku, melainkan menjaga harapan dan kehidupan spiritual masyarakat.
Berikut kisah selengkapnya. Di kamp pengungsi Al-Salti, Kota Gaza, Zamil Mikdad dengan telaten memperbaiki satu persatu mushaf Al-Quran yang rusak akibat serangan dan juga kebakaran selama konflik berlangsung. Setelah tempat percetakan dan perpustakaan tempat ia bekerja hancur, Mikdad memilih mengabdikan waktunya untuk merestorasi mushaf yang berhasil diselamatkan warga dari rumah maupun masjid. يمثل لي الروح والحياة إلي لأنه هذا المصحف بيخدم روح الإنسان وضمير الإنسان وبيعلم الإنسان صلته بالله سبحانه وتعالى فأنا بتعامل مع إحياء مصحف الله وإعادة ترميمه كأني بحيي روحي من أول. الأدوات اللي بنستخدمها الغيرة الكرتون الجلد الحاجات الضروريات هذه الغيرة طبعا شبه مقطوع الكرتون كذلك شبه مقطوع يعني بعض الأدوات متوفرة وبعض الأدوات مقطوعة واللي موجود منها تضاعفت أسعارها 10-15 مرة. Meski dihadapkan pada keterbatasan, Mikdad terus melanjutkan pekerjaannya demi menjaga mushaf Al-Quran yang juga berhasil diselamatkan. Upaya ini menjadi simbol keteguhan warga Gaza dalam mempertahankan warisan spiritual di tengah konflik yang belum berakhir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang model berusia 74 tahun di Cina membuktikan bahwa usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Lewat penampilannya di panggung fashion dan media sosial, kini ia menjadi inspirasi bagi banyak lansia. Yingzi, model asal Shanghai, menjadi salah satu wajah yang paling dikenal dalam komunitas fashion grandma di Cina. Dalam rekaman yang diambil di kota Hangzhou, Yingzi terlihat berjalan di atas catwalk, berpose di depan kamera, menjalani proses rias, hingga berinteraksi dengan para pengikutnya saat siaran langsung. Popularitas Yingzi terus meningkat melalui berbagai penampilan di panggung fashion, kampanye iklan, dan siaran langsung di media sosial. Kisahnya menjadi simbol bahwa dunia mode tidak hanya milik generasi muda. 因为我是我妈妈，我爸爸培养我。是女孩子一定要学一些形体啊、跳舞啊，所以我小时候学的形体啊、跳舞啊、唱歌啊，所以这个呢就是一直被人家夸我，然后夸我，我感觉来了，所以呢我就开始懂事的时候，我就开始会打扮自己，我会每一天我就会把自己打扮得美美的出门，然后一出门就都是反馈。都会觉得我好看，赞美我越被他们赞美，我越起劲。 Menurut Yingzi, kepercayaan diri yang dibangun sejak kecil menjadi modal terbesar dalam menjalani karir sebagai model. Hingga kini ia masih aktif berlatih catwalk dan mengikuti berbagai kegiatan fashion. Bagi Yingzi, menua bukanlah akhir dari sebuah mimpi. Ia berharap pengalamannya dapat menginspirasi lebih banyak orang, khususnya para lansia, agar tetap percaya diri, berani berkarya, dan tidak menjadikan usia sebagai batasan untuk meraih cita-cita. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya, pemirsa, pameran seni bertajuk Gaza Tell Its Story in Colors resmi dibuka di kota Gaza. Pameran ini menampilkan 150 lukisan karya anak-anak yang mengisahkan pahitnya hidup di tengah perang, pengungsian, kelaparan hingga kehidupan di antara reruntuhan. Pengunjung tampak memadati ruang pameran untuk menyaksikan beragam lukisan dan karya seni yang menghiasi dinding gedung. Sejumlah anak juga terlihat melukis langsung di lokasi pameran. Salah satu peserta pameran, Ferial Halas, menyebut pameran ini menjadi bahasa visual yang menyampaikan tragedi dan perjuangan rakyat Palestina kepada dunia, khususnya masyarakat di Eropa dan Amerika Serikat. Koordinator pameran Muhammad Zakot menjelaskan pameran ini merupakan pameran pertama yang diselenggarakan oleh Dar Al-Kalimah University di jalur Gaza setelah lebih dari 2,5 tahun konflik. استهداف أكثر من 20 فنان وفنانة في قطاع غزة
كل فنان اتبع على نظام مجموعات من الأعمال الفنية. تم استهداف أكثر من 650 طفل في جميع قطاع غزة. أصدر عن إنتاجها أكثر من 650 عمل فني. تم اختيار ما يقارب 150 عمل اللي هو معروضين حاليا في المعرض. Seniman Marwan Nasar menambahkan, pameran juga menampilkan patung dan berbagai karya yang dibuat dari material sederhana, termasuk puing-puing bangunan yang hancur akibat perang. Menurutnya, anak-anak mengubah sisa reruntuhan menjadi karya seni yang menceritakan pengalaman mereka selama konflik. Senada dengan itu, pengajar seni Ruba Al-Shakni menyatakan setiap karya merekam kehidupan warga Gaza, mulai dari kelaparan, pengungsian, hingga berbagai cara bertahan hidup di tengah kondisi perang yang berkepanjangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, salah satunya labu bu raksasa hiasi mal di Hong Kong. Selengkapnya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, perjalanan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia resmi berakhir setelah Portugal takluk 1 gol tanpa balas dari Spanyol. Meski gagal melaju ke babak berikutnya, Ronaldo tetap mendapatkan penghormatan meriah dari para pendukung kedua tim. Rekaman video memperlihatkan suasana di luar Stadion Dallas, Arlington, Amerika Serikat saat ribuan pendukung Portugal dan Spanyol meninggalkan arena pertandingan dengan mengenakan atribut tim masing-masing. Banyak penggemar terlihat mengenakan jersey bernomor 7 milik Cristiano Ronaldo dan melakukan selebrasi ikonik "See You" sebagai bentuk penghormatan kepada sang bintang. Sejumlah fans mengaku sengaja datang dari berbagai negara untuk menyaksikan laga terakhir Ronaldo di ajang Piala Dunia. Meski kecewa dengan hasil pertandingan, mereka menilai kehadiran Ronaldo di usia 41 tahun merupakan prestasi luar biasa. Was sad to see Ronaldo in his last game. My wife, it was a fun match for both of us. She's half Spanish, I'm half Portuguese. We flew all the way from Vancouver to see this. For her, obviously, it's a great day. For me, it's sad. I mean, it was nice to see Ronaldo's last ever World Cup game. Obviously, I wish it didn't happen, but Portugal harus mengakhiri perjalanannya setelah Mikel Merino mencetak gol penentu kemenangan Spanyol pada menit ke-91. Hal itu sekaligus membawa tim Matador melaju ke babak perempat final. Meski tersingkir, Cristiano Ronaldo menutup karir Piala Dunianya dengan catatan bersejarah. Ia menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda dan mengakhiri turnamen dengan koleksi 10 gol sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak Portugal di ajang tersebut. Selanjutnya, Spanyol akan menghadapi Belgia pada babak perempat final yang dijadwalkan berlangsung di Los Angeles pada 10 Juli mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, langkah timnas Meksiko di Piala Dunia 2026 resmi terhenti usai takluk 3-2 dari Inggris pada babak 16 besar. Meski kecewa, ribuan pendukung L3 tetap memberikan apresiasi atas perjuangan tim kebanggaan mereka. Ribuan pendukung timnas Meksiko memadati kawasan Monumen Angel of Independence di Mexico City untuk menyaksikan laga babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sejak awal pertandingan, suasana berlangsung meriah. Para pendukung menyalakan suara asap, bernyanyi dan juga memberikan dukungan penuh kepada L3. Meski berhasil memberikan perlawanan sengit, Meksiko harus mengakui keunggulan Inggris dengan skor 3-2. Inggris tetap mampu mempertahankan kemenangan meski bermain dengan 10 pemain setelah menerima kartu merah. Kekalahan ini menghentikan langkah Meksiko di Piala Dunia. Namun penampilan L3 di sepanjang turnamen dinilai berhasil membangkitkan kembali kepercayaan para pendukung terhadap tim nasional.
Meski gagal melaju ke perempat final, banyak supporter mengaku tetap bangga atas semangat juang dan juga penampilan para pemain yang dinilai memberikan salah satu penampilan terbaik Meksiko di ajang Piala Dunia dalam beberapa dekade terakhir. La banda, este es mi mensaje, apoyen, échenle ganas, festejen con responsabilidad, no la caguen, festejen con responsabilidad, sean inteligentes banda, esto es para mantenernos unidos y con amor, y es para apoyar a estos güeyes, así que con todo banda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, keberhasilan Norwegia menumbangkan Brazil di babak 16 besar Piala Dunia 2026 menjadi kebanggaan nasional yang ikut dirayakan oleh personel militer. Mereka kompak melakukan gerakan mendayung bertajuk Viking Row yang kini menjadi simbol perayaan timnas Norwegia. Rekaman video memperlihatkan personel Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara Norwegia melakukan gerakan mendayung secara serempak mengikuti irama musik. Aksi tersebut dilakukan di berbagai lokasi, mulai dari atas kapal perang, pesawat, perbukitan, hingga tebing, menunjukkan semangat kebersamaan dalam merayakan keberhasilan tim nasional. Perayaan ini menyusul kemenangan mengejutkan Norwegia atas 5 kali juara dunia. Norwegia sukses menyingkirkan Brazil dengan skor 2-1 pada babak 16 besar. Hasil tersebut memastikan Norwegia melaju ke babak perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Hamparan pasir di Paradise Beach, Pulau Rab, Kroasia berubah menjadi galeri seni terbuka. Puluhan seniman dari berbagai negara menciptakan patung-patung raksasa dengan memanfaatkan pasir dan juga air sebagai satu-satunya bahan pembuatan. Pantai Paradise Beach di Pulau Rab kembali menjadi tuan rumah festival patung pasir tahunan yang menampilkan beragam karya seni berukuran besar di sepanjang garis pantai. Dengan hanya menggunakan pasir dan air, para seniman membangun patung setinggi beberapa meter dan panjang hingga 20 meter. Setiap karya memerlukan puluhan meter kubik pasir, berat mencapai 20 ton, dan waktu pengerjaan sekitar 50 jam. Meski berlangsung di tepi Laut Adriatik, para peserta menyebut tantangan terbesar bukanlah gelombang, melainkan menjaga kelembapan pasir agar tidak mengering dan retak sebelum penilaian selesai. We only enjoy in making those sculptures and trying to save them and make them not fall and not to have damaged the sculptures before the competition ends. Festival ini mempertemukan seniman profesional maupun amatir untuk menampilkan kreativitas melalui karya berbahan pasir yang bersifat sementara. Zanimljiv materijal zato što priča priču o životu da možemo napraviti šta god poželimo uz dobru volju i puno vode. Setelah pameran berakhir, patung-patung tersebut akan perlahan kembali menyatu dengan pasir pantai, menegaskan keindahan seni yang hadir hanya untuk sesaat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Demam karakter koleksi Labubu kembali meramaikan Hong Kong. Sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Eastern District menghadirkan pameran bertema barbershop retro dengan instalasi karakter raksasa yang menjadi daya tarik pengunjung selama musim liburan. Pusat perbelanjaan City Plaza di Hong Kong disulap menjadi barbershop bergaya Amerika era 1980-an melalui pameran The Monsters Retro Barbershop. Pameran ini menampilkan karakter populer Labubu beserta dunia The Monsters dalam konsep yang penuh warna dan nostalgia. Sebanyak 13 desain karakter baru dipamerkan bersama 11 instalasi 3 dimensi berukuran raksasa. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah sosok Zimomo setinggi 4 meter yang tampil sebagai tukang cukur, lengkap dengan properti gunting berukuran besar dan area foto interaktif. 好得意，咁啊，佢係一個 hair salon 嘅一個展覽啦。咁都唔知係咪最新嘅創作咧？咁都睇下啦，希望
遲啲排到隊入去再影下相。 Pameran ini menawarkan beragam spot foto interaktif yang menarik minat keluarga, kolektor mainan desainer, hingga penggemar media sosial. Melalui perpaduan seni pop, desain karakter, dan konsep retro, pameran ini menjadi salah satu atraksi musim panas yang dapat dinikmati pengunjung hingga 2 Agustus mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Kota Seoul mengubah ruang di bawah Jembatan Hanggang menjadi galeri seni digital terbuka. Beragam tampilan visual berwarna menghidupkan kawasan tepi Sungai Han dan juga menawarkan pengalaman wisata baru bagi masyarakat. Rekaman video memperlihatkan proyeksi gambar bergerak dan permainan warna yang menyelimuti bagian bawah Jembatan Hanggang serta jalur pejalan kaki di Noodle Island. Instalasi yang diberi nama Atelier Noodle ini memadukan teknologi projection mapping efek suara dan juga animasi digital untuk mengubah struktur beton menjadi ruang pameran seni terbuka. Pengunjung mengaku terkesan dengan suasana yang tenang, sejuk, dan jauh lebih menarik dari yang dibayangkan. Lokasi ini dinilai mudah untuk diakses dan berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. 홈페이지에 들어가 봤더니 광고가 올라와서 우연찮게 이렇게 시간이 돼서 보러 왔는데 예상보다 너무 조용하고 시원하고 그리고 굉장히 화려한 영상이 있어서 이런 좋은 곳이 있었나 깜짝 놀랐고요. Pengembangan Atelier Noodle merupakan bagian dari proyek Noodle Global Art Island yang juga digagas pemerintah Metropolitan Seoul untuk menjadikan Noodle Island sebagai pusat seni dan juga kebudayaan di kawasan Sungai Han. Proyek penataan kawasan tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2028 sebagai bagian dari upaya memperkuat daya tarik wisata dan ruang publik Kota Seoul. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya pemirsa, Festival Seni Patung Pasir Tongxiao resmi dibuka di Miaoli, Taiwan pada Jumat waktu setempat. Ajang tahunan ini menampilkan puluhan karya patung pasir dari seniman lokal dan mancanegara, serta menjadi salah satu destinasi wisata pada musim panas unggulan di Taiwan. Festival Seni Patung Pasir Tongxiao kembali digelar di kawasan pantai Tongxiao, Kabupaten Miaoli, Taiwan. Pengunjung memadati lokasi untuk menikmati pameran patung pasir sambil berwisata di kawasan pantai. Sebanyak 29 patung pasir dipamerkan pada penyelenggaraan tahun ini. Para seniman dari Taiwan dan berbagai negara masih menyelesaikan sentuhan akhir pada sejumlah karya menjelang pembukaan resmi. Salah satu karya utama bertajuk Heart of the World mengambil inspirasi dari bunga tung yang menjadi ikon Kabupaten Miaoli. Pengunjung tidak hanya menikmati keindahan patung pasir, tetapi juga mengabadikan momen dengan berfoto serta menyaksikan langsung proses pembuatan patung oleh para seniman. Festival yang memasuki penyelenggaraan ketiga ini berlangsung mulai 4 Juli hingga 6 September. Rangkaian acara meliputi kompetisi internasional patung pasir, pertunjukan musik, pasar kreatif, dan beragam aktivitas keluarga. Sejak pertama kali digelar pada 2024, Festival Pasir Tongxiao terus berkembang dan kini menjadi salah satu ikon wisata musim panas di Kabupaten Miaoli, Taiwan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemandangan langka tersaji di Danau Pars wilayah Lori, Armenia, di mana ribuan bunga teratai putih langka mekar serentak, mengubah permukaan danau menjadi hamparan bunga yang memukau. Fenomena alam ini hanya berlangsung beberapa pekan setiap tahunnya. Permukaan Danau Pars berubah menjadi hamparan bunga teratai putih yang mekar serentak. Kelopaknya yang berwarna putih dan bagian tengah kuning keemasan menciptakan pemandangan yang memukau di tengah perbukitan hijau wilayah Lori, Armenia. Teratai putih ini merupakan salah satu tanaman langka yang hanya tumbuh di wilayah Lori. Spesies tersebut telah masuk ke dalam daftar merah Armenia dan dilindungi karena populasinya yang terbatas. Fenomena mekarnya bunga ini hanya terjadi pada bulan Juli dan Agustus. Setiap tahun momen singkat ini menarik wisatawan dan pencinta alam untuk menikmati keindahan Danau Pars. Demi menjaga kelestarian teratai putih, kelompok konservasi dan otoritas pariwisata menghimbau pengunjung agar tidak menyentuh
atau memetik bunga, sehingga keindahan alam ini tetap terjaga bagi generasi mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana meriah mewarnai pusat konservasi satwa liar Chapultepec di Mexico City saat ratusan pengunjung merayakan ulang tahun ke-36 panda raksasa Shin-Shin. Satwa ikonik ini menjadi satu-satunya panda raksasa yang masih hidup di Amerika Latin. Puluhan keluarga memadati pusat konservasi Chapultepec untuk menyaksikan perayaan ulang tahun Shin-Shin, panda raksasa yang menjadi salah satu satwa paling dicintai di Mexico City. Dalam perayaan tersebut, Shin-Shin menikmati kue ulang tahun khusus yang dibuat dari bahan makanan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisinya. Disambut antusias para pengunjung. Venimos a ver, festejar el cumpleaños de Shin-Shin. Santiago, mi hijo, es fanático de los osos pandas, entonces pues venimos a cantarle las mañanitas y a ver cómo se comía su pastel. Llegamos como 11:30 de la mañana. Pues nada, aquí con mi bebé festejando a la panda. Menurut pihak pusat konservasi, usia Shin-Shin yang telah mencapai 36 tahun merupakan hasil dari perawatan intensif, pemantauan kesehatan secara rutin, serta dukungan tim ahli dari berbagai bidang. Shin-Shin lahir di Chapultepec pada 1 Juli 1990 dan menjadi panda raksasa terakhir yang lahir di Meksiko. Ia juga tercatat sebagai satu-satunya panda raksasa di dunia. Yang tidak dimiliki pemerintah Cina karena lahir sebelum program diplomasi panda diberlakukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi menarik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Sorotan Dunia edisi kali ini. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.